Berikutnya adalah kita melakukan perakitan komputer. Artinya komputer yang ada ini kita bongkar kemudian kita pasang lagi. Harusnya dia hidup karena komputer ini sebelum kita bongkar posisinya dia ya berjalan dengan normal. Nah, apa saja yang kita perlukan? Yang kita perlukan yang pastinya adalah 1 unit komputer, kemudian 1 unit alat untuk membuka atau obeng. Ya, obeng itu bisa macam-macam, bisa yang panjang, bisa yang pendek. Tapi untuk keperluan ini kita pakai obeng set seperti ini, ya. Atau kalau ada yang punya obeng set juga yang model lain, silakan boleh dibawa nanti ketika melakukan praktikum. Ya, tapi tidak usah bawa yang panjang, pakai yang kecil. Kalau tidak ada nanti pakai yang ada saja yang ada. Nah, kemudian sebelum kita mulai melakukan praktikum untuk perakitan komputer, pastikan colokannya dicabut dulu semua. Kita colokan power pertama, kemudian colokan yang ada pada CPU-nya kita cabut, kita lepaskan, ya, kita lepaskan. Baru kemudian kita pakai obeng untuk membukanya. Nah, ada komputer yang perlu obeng, ada juga yang tidak. Ini bautnya sudah dilengkapi dengan bagian untuk membuka. Jadi kalau dia bisa dibuka dengan tangan, silakan pakai tangan saja. Kalau memang agak keras, baru pakai obeng. Akan dibuka, penutup casingnya. Kemudian dijelaskan. Yang ini adalah power supply unit PSU, fungsinya untuk menyediakan listrik, ya, atau menyesuaikan tenaga listrik dari listrik PLN ke tegangan yang diperlukan oleh komponen komputer. Nah, kemudian di sini ada hard disk atau media penyimpanan yang ada pada komputer. Ya. Ini hard disk, media penyimpanan yang ada pada komputer. Kemudian di sini ada mainboard. Mainboard fungsinya untuk mengintegrasikan atau menghubungkan semua komponen komputer. Ya, atau semua device yang ada pada komputer. Setelah itu, di sini ada RAM. Fungsinya untuk media penyimpanan sementara sebelum diproses oleh prosesor. Nah, setelah itu ada colokan-colokan. Yang pertama ini ada colokan power yang berasal dari PSU. Ya. Ada colokan power ini kurang lebih berapa ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 port. Jadi untuk power yang dari PSU ke mainboard itu ada 2 colokan. Yang pertama colokan panjang 24 port dan yang kedua colokan 4 port. Seperti ini. Nah, ini kita lepas, ya. Baru kemudian setelah itu RAM juga kita lepas. Jadi diingat, ya, diperhatikan dengan baik. Yang dilepas adalah yang di mainboard, ya, dari PSU-nya. Pertama kabel power yang 24 port dan yang kedua yang 4 port. Dilepas. Kemudian RAM-nya juga dilepas. RAM dilepas. Baik. Kemudian yang berikutnya kabel power yang ada pada hard disk dilepas, ya. Kemudian kabel data yang ada pada hard disk juga dilepas. Ini kabel datanya tipenya adalah kabel data SATA, ya, atau serial ATA. Baik, kemudian setelah itu di sini juga ada DVD drive untuk membaca dan juga menuliskan ke dalam media penyimpanan berupa DVD, kaset, CD atau DVD. Paham sampai sini? Paham. Ya, baik. Kemudian setelah itu
Nah, di sini ada port-portnya juga yang ada pada bagian belakang mainboard. Yang pertama bagian atas ini adalah power supply-nya. Ini adalah kabel powernya, ya, untuk colokan powernya, port power yang berasal dari kabel power yang dicolokkan ke listrik PLN. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya. Tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Kemudian di sini ada colokan atau port apa, masih ingat? PS2 atau PS2. Yang hijau untuk keyboard, yang ungu untuk kebalik. Yang ungu untuk keyboard, yang hijau untuk mouse. Ya, tapi sekarang sudah banyak yang meninggalkan port ini, ya, port PS2 sudah beralih ke USB. Nah, USB lebih gampang untuk digunakan. Baik, kemudian di sini ada kabel yang warna biru, port yang warna biru untuk colokan VGA. Colokan VGA untuk menghubungkan mainboard dengan apa? Monitor. Apa? Monitor. Mana dia tadi? Nah, ini ya. Nah, ini biasanya kepalanya ini juga berwarna biru, jadi langsung ketahuan bahwa yang warna biru dicocokkan dengan yang warna biru. Seperti biasa, kalau tidak pas jangan dipaksa. Ini harus dicari yang pas bagaimana supaya dia bisa terhubung atau tercolok dengan baik. Apa itu VGA? Masih ingat VGA? Video grafik, ada yang bilang video grafik array, ada yang bilang video grafik adapter, ya, atau adaptor untuk menghubungkan grafiknya. Baik, berikutnya ada tombol, ada port USB. Ini yang kotak hitam ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 4 port USB. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada port untuk Ethernet atau yang kita kenal dengan NIC, Network Interface Card. Network Interface Card. Atau yang biasa kita kenal dengan port untuk jack untuk menghubungkan ke jaringan LAN atau jaringan internet di sini. Ya. Kemudian di bagian bawah ada 3 port ya untuk audio. Yang hijau untuk headset, yang merah untuk mic, ya. Kemudian yang biru untuk out in atau line in. Ya, line in. Ada tulisnya itu di LK-nya? Ada. Harusnya ada. Ya, harusnya ada. Baik. Berikutnya, setelah kita jelaskan itu, ya, kemudian kita pasang lagi. Di RAM, karena ini yang kita lepas adalah yang dilepas hanya satu komponen, hanya RAM. Maka di RAM ketika kita memasangnya harus diperhatikan di sini ada semacam got, ya, ada coakan, ya. Nah, ini menjadi kunci dari RAM. Kalau dia terbalik, dia tidak akan masuk, tidak akan tercolok dengan baik. Ya, akibatnya apa? Akibatnya komputer tidak akan hidup. Nanti kita coba untuk menghidupkan komputer tapi RAM-nya tidak tercolok. Nanti kita coba. Baik, kemudian di sini slot untuk RAM, ada juga yang bilang slot, colokan itu ada yang bilang slot, ada juga yang bilang port. Di sini ada 2. Artinya kalau di sini ada 2, RAM-nya bisa kita tambahkan 1 lagi. Nah, jadi di sini 1, 2, slot 1, slot 2. Nah, kita perhatikan bagian coakannya, bagian yang ada botnya ini. Kalau dia terbalik, ini cara pasangnya. Pastikan dia berada pada relnya di sini. Kemudian tekan, jangan sampai miring. Ini dia nggak mau mengunci. Ini ada kuncinya. Semacam telinga ini penguncinya.
ketika kita tekan jangan sampai miring, ya, maka dia tidak mau. Kalau begitu kita lihat lagi apakah coakannya ini sudah cocok dengan yang ada pada mainboard. Ini kita coba balik. Nah, dia telah mengunci dengan baik ini. Ya, mengunci dengan baik. Cara bukanya seperti tadi. Lepas penguncinya kiri kanan, atas bawah, kemudian lepas. Untuk memasangnya pastikan dia terlepas dulu penguncinya, baru kemudian kita pasang sebelah dulu, baru sebelah. Nah, ini telah mengunci dengan baik. Kalau dia terbalik, walaupun sebelah sudah mengunci, yang sebelah ini tidak mau. Ini tidak mau. Dia tidak mau mengunci. Dia tidak akan pas. Ya, jadi pastikan dia berada pada posisi yang benar. Ya, seperti ini. Baik, kemudian berikutnya adalah kita pasangkan kabel power untuk mainboardnya. Yang pertama kabel power yang 24 pin dulu. Ya, kabel power yang 24 pin. Pasangkan di sini. Sekali lagi, kalau dia tidak pas, jangan dipaksa. Berarti bukan colokannya. Paham sampai situ? Paham. Kita colokkan, baru kemudian colokan power yang 4 volt. Kita cari, ya, ini posisinya ada di sini. Sekali lagi, setiap mainboard, Zikri, setiap mainboard itu bisa jadi posisi colokannya itu berbeda. Untuk yang mainboard yang ini, posisinya berada di sebelah sini, dan posisi untuk kabel power 4 pin-nya itu ada di sebelah sini. Untuk melepasnya ini ditekan, ada penguncinya. Ditekan, baru kemudian ditarik. Ini kalau kita pasang kemudian kita tarik, ini ada mengunci dia. Biar ditarik, ini tidak akan lepas karena ada pengunci. Nanti ditekan penguncinya, baru ditarik. Sama, semuanya juga portnya seperti itu. Yang 24 volt juga seperti itu. Ya, ini ada penguncinya juga di sini. Baik, kemudian yang berikutnya kita pasangkan kabel power untuk hard disk dan kabel data untuk hard disk. Seperti biasa, kalau dia terbalik, maka jangan dipaksa. Dia tidak cocok, jangan dipaksa. Artinya bukan posisi yang benar atau bukan colokannya. Ini tidak akan masuk, kita balik. Oke. Nah, setelah itu kita pasang penutupnya. Nah, ada yang penutupnya. Penutup casingnya. Kemudian kita baut. Nah, kalau sudah seperti ini artinya keyboard casingnya sudah aman melindungi komponen yang berada di dalamnya. Ya, kalau dia terbuka, tidak disangka tangan kita tiba-tiba masuk ke dalam, ya kan? Tanpa disadari atau teman pegang terus ke situ. Nah, ya, kalau gini sudah aman. Nah, untuk port colokan yang ada pada mainboard itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, ini yang ada di tugas di LK, ya, itu ada yang tulis serial, ada yang paralel, ya. Nah, untuk mainboard yang ini cukup sederhana, hanya yang diperlukan saja yang ada. Itu bisa jadi dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita colokkan kabel power dulu. Ini kabel powernya. Baru kemudian kabel
keyboardnya, kemudian kabel mouse, di USB, kemudian kabel VGA-nya, ya, kabel VGA-nya. Di kabel VGA itu ada pengunci atas bawah, jadi ketika dicolokkan kemudian dikunci, diputar, ya. Baik, kalau sudah, pastikan tidak ada yang menghalangi ataupun tidak ada barang-barang ataupun apa saja yang bisa merusak komputer. Entah itu air atau mungkin ada apa ya, seperti itu. Ada api atau ada barang-barang yang bisa berbahaya. Kemudian setelah itu kita pastikan untuk mencolokkan kabel powernya ke stop kontak listrik PLN. Nah, baru kemudian setelah itu kita lakukan prosedur untuk menghidupkan, melakukan testing terhadap komputernya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Oke, baik. Untuk perakitan komputer, prakteknya kurang lebih hanya seperti itu. Sambil dijelaskan komponen yang ada di dalamnya. Ada satu lagi yang terlupakan. Ini adalah monitor, bagian paling penting untuk melihat ataupun untuk menampilkan grafik, ya, ketika kita melakukan pekerjaan dengan komputer. Kemudian ini adalah mouse atau tetikus dalam bahasa Indonesianya untuk menjalankan pointer atau yang yang di komputer itu yang ada tanda panahnya, untuk menjalankan pointer untuk memilih apa saja yang bisa dilakukan dengan mouse. Kemudian satu lagi ada yang dilupakan. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Keyboard atau papan ketik. Fungsinya adalah untuk menginputkan atau memasukkan perintah berupa ketikan atau ketika kita melakukan input perintah melalui perintah teks, ya, melakukan inputan melalui perintah teks. Kalau yang ini inputan berupa perintah klik, ya, perintah klik. Baik, sampai di sini untuk perakitan komputer. Nanti setelah ini akan kita coba untuk melakukan perakitan komputer masing-masing. Ya, tentunya yang akan lebih dulu adalah 8 orang tadi. Ya, baru nanti 9 orang. Nanti akan dilanjutkan dengan yang lain.